welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we will talk about caption. Well, do you know what is caption? Do you like to post something in your social media, for example, pictures or maybe video? Do you like to write the caption of the video or the pictures? Well, caption is a brief description that identifies the picture, the video, tables, or graph. Oke, jadi caption itu mendeskripsikan dari foto, video, grafik, atau tabel yang kita publish atau kita tuliskan. Seperti itu. Ya, kenapa sih kita menulis caption? What is the function of caption? Well, we write the caption to give information or to tell the reader what's happening in the picture or what's happening in the video. Seperti itu ya. Jadi penting sih menulis caption jika kita mengupload sebuah foto, video, atau mungkin kita mengupload sebuah tabel, membuat sebuah grafik seperti itu. Dan kita perlu menuliskan captionnya agar orang yang membacanya itu paham isi dari foto, video, atau tabel, grafik itu apa maksudnya. Seperti itu ya. So that's the function of caption. There are some kinds of caption. The first one is identification bar. Identification bar itu apa sih? Jadi identification bar itu berisi nama dari seseorang yang fotonya dipublish atau di-post seperti itu ya. Jadi hanya terdapat nama orang yang ada di dalam gambar tersebut. The next one is cutline. What is cutline? Ya, jadi cutline itu berisi tentang siapa orangnya dan apa yang sedang dia lakukan. Seperti itu. Jadi dalam cutline itu biasanya berisi deskripsi siapa yang ada di dalam foto atau video tersebut dan apa yang sedang dilakukan gitu. Jadi what and who and what, seperti itu ya. The next one we have summary. Ya, caption model summary seperti ini berisi 5W, yaitu terdapat what, apa yang ada di dalam foto atau video tersebut, who, siapa, where, di mana, when, kapan, dan why, kenapa hal itu terjadi gitu. Jadi terdapat 5W di dalam summary caption. The next one is expanded. Dalam expanded itu lebih lengkap dibandingkan summary. Jadi kalau di summary itu ada 5W, dalam expanded itu ada 5W 1H. Jadi kalau misalnya kalian melihat caption yang sangat lengkap, yang kita kalau misalnya bertanya what is it, who is that, where is it, when is it, why, and how, kita bisa menjawab 5W1H itu melalui caption yang diberikan, maka itu termasuk dalam caption jenis expanded. Sudah paham? Next, we have quote. Nah, kadang kan kita kalau ngepost foto, ngepost video, nah kita itu biasanya bikin quotes gitu ya, quotes yang inspiring, inspiration for other people. Nah, quotes juga termasuk caption ya. And the last, we have group identification. Jadi kalau yang di awal tadi kan ada identification bar ya, itu berisi nama seseorang yang ada di dalam foto atau gambar gitu. Nah, kalau group identification ini biasanya foto atau gambarnya itu berisi beberapa orang, tidak hanya satu orang, seperti identification bar. Sudah paham? Jadi these are the examples of caption. Ada yang bentuknya cutline, ada yang bentuknya summary, ada yang expanded, lalu ada quotes, dan the last ada identification. Seperti itu ya. So, have you got the points? Now, let's see the examples of caption and let's see what are the structures of caption. Well, this is the first example ya. You may read the caption. SMA Dharma Bangsa teacher gives final report for SMA students by drive-thru in SMA Dharma Bangsa 18 June 2020. Nah, coba kita lihat. What is it? Kita lihat ya. What is it? So, ini adalah guru SMA Dharma Bangsa yang memberikan raport melalui drive-thru. When is it? Kapan ini? Itu ada tanggalnya 18 Juni 2020. Where? Di mana? Di Sekolah Dharma Bangsa. What ada who-nya siapa? Teachernya ya. Jadi ada what, where, when, who,
Lalu tidak ada why ya di sini ya. Tidak ada why. Kenapa dikasih reportnya tidak ada alasannya? Oke. This picture shows about ya ucapan selamat ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Di situ ada tahun hijriahnya, minal aidin wal faizin. Ya, jadi siapa sih? Nah, siapa sih yang mengucapkan Dewan Guru SMA dan Bangsa? Nah, kita lihat caption yang Miss tulis ya di dalam sosial media Miss Mel. Nah, ini adalah Instagram Miss Mel. Jadi, Happy Lebaran Day. I don't write a long caption. Kenapa? Why? Because the pictures has already given the important information from this gitu. Jadi sudah dituliskan captionnya di dalam picture. Jadi Miss tidak perlu panjang lebar lagi menuliskan captionnya. Ya kan? Karena tujuannya caption itu untuk memberikan deskripsi atau tambahan informasi yang kita tidak dapatkan dari gambar yang kita post atau video yang kita post. Nah, jadi begitu ya. Maksud dari caption itu ya gunanya untuk memberikan tambahan informasi atau menjelaskan apa sih foto ini gitu, apa sih video ini. Dan biasanya yang kita jelaskan itu tidak ada tuh tertulis terpampang nyata di dalam foto yang kita post gitu ya. Ini hanya selamat hari raya, berarti Miss kasih tulis captionnya Happy Lebaran Day. The next one, Miss ada lagi nih contoh caption ya. Ini masih di social media Miss Mel. So, such a good day. I have a short vacation at M Beach today. Have you had any vacation lately? Nah, jadi captionnya Miss menuliskan bahwa Miss sedang liburan nih gitu. Liburan short vacation ke M Beach. Tapi kalau misalnya caption yang baik dan benar itu sebenarnya tidak menggunakan kata I. Tapi karena ini adalah pribadi ya, kepemilikan Miss pribadi. So, I describe my picture. So, I say I have a short vacation. Tapi kalau kamu misalnya menulis caption untuk orang lain, misalnya nih kamu ngepost foto yang kamu ambil, misalnya kamu motoin orang, terus kamu bikin postingan itu dan kamu tulis captionnya, maka kamu tidak perlu bilang I kan, karena yang di dalamnya bukan kamu, bener nggak? Nah, that's why karena ini di dalamnya adalah Miss Mel dan Miss menjelaskan apa yang Miss lakukan. So I say I have a short vacation at M Beach today, seperti itu. Di sini kamu bisa mendapatkan who is in the picture, what happened in the picture, seperti itu ya. Di mana, where is it, seperti itu. Nah, kalau yang tadi adalah caption untuk diri kita sendiri atau foto kita sendiri, foto yang kita share di sosial media, maka ini adalah contoh caption yang ada di media online gitu ya. Ini Miss dapatkan dari di Jakarta Post. Nah, kalau kalian baca berita atau kalian baca berita online ataupun tertulis di dalam koran ya, kalian biasanya akan melihat beberapa foto dan juga ada captionnya. This is a good caption. Kenapa Miss bilang good caption? Ayo kita baca sama-sama. All things fashion. The newly launched Jakarta Fashion Hub. Jadi ini adalah JFH, houses a co-working space, workshop facilities, photo studio, display area, and mini store. Padahal ini gambarnya hanya seperti ini. Pasti orang akan bertanya-tanya, ini apaan sih? Ini orang lagi bikin baju? Ini orang lagi ngapain sih? Nah, dengan adanya caption ini, maka orang akan mendapatkan informasi yang lebih penting nih ya, informasi yang menjelaskan dari foto ini. Kalau orang cuma sekilas nih ngelihat fotonya doang tanpa melihat captionnya, pasti orang bakal mikirinnya, Mbak ini siapa sih? Mbak ini ngapain sih? Nah, tapi kalau ada captionnya, kita jadi tahu nih maksud dari foto ini di post apaan gitu. Jadi ini adalah salah satu foto yang diambil dari JFH gitu. Well students, nah Miss ada satu lagi nih contoh yang good caption. Kenapa Miss bilang good caption? Karena di dalam caption ini kamu bisa menemukan 5W1H. Lengkap banget. Kalau misalnya kalian tanpa melihat caption dan hanya melihat foto, pasti kalian akan bertanya, ini di mana ya? Kok ini ada anak sih? Kok bajunya tulisannya IPS? Hah? Ini anak IPS? Atau ini anak kenapa sih diperiksa suhu? Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya. Tapi karena ada captionnya, kita jadi mengerti nih, ini situasinya di mana, kapan, mengapa, bagaimana, apa yang terjadi, seperti itu. Kita baca nih captionnya sama-sama ya. A staff member checks the temperature of student on the first day of the reopening of the International Pioneer School in Bangkok on June 16, 2020. Nah, jadi ini adalah pembukaan reopening International Pioneer School di Bangkok
Ya, tempatnya di mana? Di Bangkok. Kapan? 16 Juni 2020. Apa yang terjadi? Kenapa dicek-cek temperatur? Karena berhubungan dengan COVID-19 tuh. Jadi, following its temporary closure due to the COVID-19 coronavirus epidemic. Jadi masih berhubungan dengan coronavirus ya, yang sebelumnya ada penutupan sekolah, seperti itu. Bayangin deh kalau misalnya kamu ngelihat foto beginian di sosial media atau mungkin di berita-berita online gitu. Terus kamu pasti bakal bertanya-tanya. Nah, dengan adanya caption, it helps you to give important information from the picture. Seperti itu. That's the function of caption. Gimana? Sudah paham belum tentang caption? Now, let's see the structure of caption. Well, students, in the previous examples, I have shown you the examples of caption ya. Ada yang berupa cutline, ada yang berupa summary, ada yang expanded, dan juga ada quotes gitu ya. Nah, dari yang sudah Miss tunjukkan, kalian bisa paham belum structure dari teks ini apa sih? Well, yang pertama adalah using simple present tense. Iya, dalam menulis caption kita menggunakan simple present tense. And the next one, untuk caption model summary, cutline, lalu expanded, itu biasanya menjawab 5W1H yang berhubungan dengan 5W1H. What is it? Who is that? Where is it? When is it? Why and how. Jadi kita bisa menemukan 5W1H dalam caption-caption tersebut. And then we can see also the sentence are incomplete sentence. Jadi sentence yang dituliskan itu complete sentence gitu ya. Well students, ada banyak jenis caption kan? Kita sudah belajar dalam video ini. Kalian juga sudah melihat contoh-contohnya. Why we write the captions? Sekarang itu ada banyak fungsinya ya. Caption itu kadang bukan cuma untuk gaya-gayaan doang, ngepost foto di sosial media pakai caption. Malah kadangan ya, fotonya apa, captionnya apa. Sering nggak kalian lihat seperti itu? Misalnya deh, contoh yang banyak di kalangan anak zaman now ya, fotonya apa tapi isinya captionnya itu adalah curhatannya apa, seperti itu. Misalnya kamu lagi foto minum kopi gitu ya, terus curhatnya atau captionnya itu kamu tulis dengan sendiri lebih baik gitu ya, padahal lagi minum kopi. Emang sendirian sih fotonya, tapi caption itu sendiri lebih baik. Itu adalah sindiran gitu ya, sarkas gitu. Jadi sebenarnya kadang orang using caption nowadays to tell about our feeling, not about describing the picture. But if you want to write a good caption, silakan kalian follow tips dari Miss Mel. Well student, now is your turn. Please take some pictures ya, 5 pictures, and then try to write a good caption about the pictures. At least kamu tuliskan who is that, when, where, and what is that ya. Jadi setidaknya ada what, who, where, dan when yang mendeskripsikan dari 5 foto yang kamu ambil. Oke, kamu silakan ambil di sekitar rumahmu, boleh di sosial media juga boleh gitu ya. Lalu kamu tuliskan a good caption about those 5 pictures. Okay, do you have any question about this? Please drop your question on the comments or you may ask to your teacher. Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. See you again on next video. Have a great day.